Perkenalkan, saya Kaila Janati Albadi. Jadi hari ini saya akan men-share apa saja nih yang saya dapat dari Forum Kajian Strategi dan Advokasi yang diadakan oleh BMK Makaruhan. Nah, untuk saya sendiri yang awam, jadi kajian strategi itu merupakan proses analisis secara menyeluruh terhadap suatu isu di bidang tertentu, sedangkan advokasi itu merupakan proses atau tindakan menyuarakan. Jadi, bisa dibilang kajian strategi dan advokasi itu merupakan proses menganalisis dan merencanakan strategi terhadap suatu isu yang tujuannya nanti itu untuk menyuarakan atau mendukung suatu isu tersebut atau memberikan tanggapan, ya intinya seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang kajian strategi dan advokasi di mana menyinggung tentang isu. Jadi, isu sendiri itu apa sih? Nah, isu itu merupakan topik atau masalah yang sedang hangat terjadi atau sedang hangat dibincang. Nah, sifat dari isu sendiri itu bisa jadi fakta, bisa jadi juga hoax. Tapi kalau misalnya suatu isu sudah diangkat menjadi berita, maka sifatnya pasti fakta. Nah, tujuan dari isu sendiri itu merupakan menambah kesadaran dan membentuk opini publik. Jadi, contohnya itu misalnya kayak isu tentang kenaikan harga BBM. Nah, tujuannya itu kan supaya kita sadar atau kayak kita tahu, sekedar tahu kalau misalnya harga BBM ini naik. Tapi itu tuh belum tentu juga benar kan, karena belum dalam bentuk berita. Sedangkan propaganda sendiri itu merupakan penyebaran informasi di mana dia dibarengin dengan opini untuk mendorong atau menggiring publik melakukan suatu tindakan atau minimalnya itu supaya menyamakan perspektif opini publik ini dengan opini yang si propaganda ini nih. Jadi tujuannya itu untuk menghasut atau mengaruhi publik untuk bertindak. Nah, jadi contohnya itu kayak misalnya kita misalnya lagi musim pemilu nih. Nah, ada 2 calon dan ada berita atau informasi mengenai calon satu ini tentang kejelekannya. Nah, itu kan pasti itu tuh kan menggiring kan ya supaya kita ini memilih calon yang satunya lagi, karena ceritanya ini yang calon yang satu ini tuh jelek beritanya. Jadi isu itu tuh bisa terjadi karena perubahan sosial ataupun karena ketidakpuasan suatu kelompok. Jadi kayak misalnya itu contoh sederhananya aja kayak misalnya misalnya ada tetangga nih punya mobil baru. Nah, itu tuh kan kayak perubahan sosial kan, yang tadinya punya yang nggak punya jadi punya, terus menggiring. Jadi kita tetangga lainnya tuh kayak kok bisa punya mobil baru kayak gitu. Nah, itu tuh itu isu lah ya. Terus jadi dampaknya itu merubah struktur dari sosial tersebut, karena kayak yang tadinya akrab jadi nggak akrab. Nah, contoh sederhana itu seperti itu. Jadi untuk mengkaji suatu isu itu tuh ada poin-poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu riset, di mana dalam riset ini tuh kita harus menentukan jenis isu apa nih yang mau kita angkat, isu politika, isu kesehatan, isu sosial ataupun isu ekonomi. Nah, setelah kita menentukan jenis isunya itu, baru kita menentukan judulnya tentunya dan mencari data-data mengenai isu tersebut. Nah, sudah gitu baru kita rangkum nih masalah-masalah apa aja yang menjadi fokus kita dan sasarannya, menentukan sasarannya siapa nih, sasarannya siapa. Terus sudah itu baru di poin kedua ada perspektif. Nah, di perspektif ini di dalam suatu kajian itu kita harus menyertakan atau memberikan solusi yang diberikan mengenai isu tersebut. Jadi solusi yang kita tawarkan nih apa nih untuk isu tersebut. Nah, lalu yang terakhir untuk kesimpulan, kita kesimpulan ini tuh isinya dalam kajian tersebut kita harus menyatakan mendukung ataupun menolak dari suatu isu tersebut. Jadi misalnya kayak tentang RUU TNI kemarin. Nah, di dalam kajian tersebut kita harus jelas apakah kita mendukung ataupun menolak RUU TNI itu, begitu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.